Innad dina 'indallahil Islam wa makhtalafa alladhina utul kitaba. Dan Allah sudah tegaskan dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Ahasiban nasu ayutsraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia dibiarkan saja mengaku-ngaku saya telah beriman kepada Allah, saya telah masuk agama Islam, buktinya saya sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa hum la yuftanun, padahal iman mereka belum diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu adalah diperlukan saudara Ahmad untuk membuktikan apakah kita orang yang serius beriman apa tidak. Diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi pesan moral saya, antum jangan banyak berkeluh kesah kepada manusia. Kalau kepepet, Anda terancam makannya, lapor sama tetangga yang beragama Islam. Insya Allah, tidak mungkin tetanggamu tidak ngasih makan, pasti itu. Ya, dan kalau masih kuat tenaganya, usaha bekerja. Jangan mental loyo, jangan mental kerupuk, jangan mental lemah. Ya, wala tahinu, wala tahzanu. Jangan merasa hina, jangan bersedih. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu itu adalah umat yang paling tinggi kata Allah Subhanahu wa taala. Kamu lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak muslim itu, yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak beriman kepada Islam. In kuntum mu'minin. Jika kamu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih antum sudah curhat melalui ya channel kami YouTube An-Naba TV ini. Insyaallah semampu kami diberikan ya jalan keluar baik dalam bentuk pemikiran yang seperti ini. Mudah-mudahan di masa-masa yang sulit seperti ini, bukan cuma antum yang kesulitan, semua kita sekarang ini sulit. Jangankan orang yang miskin, orang kaya saja sekarang mengeluh. Orang kaya saja sekarang sulit, pengusaha saja sekarang menjerit. Ya kan? Jadi saudara Ahmad, kami doakan mudah-mudahan antum bisa sabar ya, dan berpegang teguhlah kepada agama Allah Subhanahu wa taala, berislamlah secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam ini secara kafah kata Allah. Jangan tanggung-tanggung. Sekarang bulan Ramadan, saudara Ahmad, antum harus menjalankan puasa dengan benar, usahakan sahur dan berbuka tepat waktunya. Kemudian jangan lupa menjalankan sholat, menjalankan ibadah-ibadah yang sunnah seperti malamnya sholat taraweh. Kemudian belajar bertadarus Al-Quran. Siapa yang membaca Al-Quran dengan ya tak katanya, tertatih-tatih dia membaca Al-Quran itu dapat 2 pahala. Ya, siapapun yang berusaha belajar Al-Quran tertatih-tatih, terbata-bata dia dapat 2 pahala. Manfaatkan momentum ini dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa. Ini waktu-waktunya di bulan Ramadan adalah waktu yang mustajab. Jangan sampai disia-siakan ini ya saudara Ahmad. Kami mendoakan dari Jakarta, insyaallah antum kalau betul sebagai mu'allaf, semoga dikuatkan iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ketabahan dan kesabaran di dalam menghadapi setiap cobaannya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa An-Naba TV rahimakumullah, saya masih memberikan kesempatan lagi kepada antum kalau ada yang bertanya baik seputar tema kita hari ini, berbicara tentang keunggulan agama Islam atas yang lain, maupun mungkin ada hal-hal lain yang berkaitan dengan agama Islam ini yang penting antum tanyakan, silakan. Ya, kita terbuka di sini memberikan kesempatan kepada pemirsa sekalian agar dakwah kita ini terus hidup, insyaallah. Ya, di situ sudah ada nomor telepon di layar monitor Anda. Kami juga melayani interaktif. Sementara ya belum ada yang masuk lagi pertanyaan,
Maka saya kembali kepada tema kita tadi, keunggulan agama Islam atas yang lain. Baru sekelumit saja saya sampaikan kepada pemirsa, itu sudah terbuka wawasan kita. Subhanallah. Jadi saya ulangi lagi, ditinjau dari segi manapun, Islam itu sudah unggul. Ya, Islam itu sudah unggul. Kenapa? Karena sumber-sumber ajarannya itu original. Sumber-sumber ajarannya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita yang sudah muslim ini jangan ada lagi keraguan dengan kebenaran agama Islam. Dan sahabat-sahabatku yang telah mendapatkan hidayah, yang menjadi mu'allaf, juga bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Anda telah dipilih oleh Allah menjadi orang yang beriman kepada Allah. Allah telah berikan hidayah kepada antum, syukuri itu. Karena hidayah itu tidak diberikan oleh Allah kepada semua manusia. Hidayah itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendakinya saja. Allah sudah tegaskan dalam Al-Quran, yudillu mayyasha wa yahdi mayyasha. Allah sesatkan orang-orang yang dikehendaki, pun Allah berikan petunjuk orang-orang yang dikehendaki. Jadi yang dikehendaki Allah mendapatkan petunjuk, tidak ada yang bisa menolak itu. La mani'a lima a'toita. Tidak ada yang bisa menolak apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak bisa memberikan apapun, apa-apa yang sudah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hidayah itu merupakan hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika antum telah mendapatkan hidayah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan sampai disia-siakan hidayah itu, saudara-saudara. Jangan siakan. Itu mahal sekali. Allah sudah tegaskan dalam Al-Quran, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Jikalau Allah Tuhanmu mau, kalau Allah menghendaki, sebenarnya bisa saja seluruh umat manusia ini dijadikan beriman, dijadikan berislam semuanya. Tidak perlu ada penganut agama-agama lain. Kalau Allah mau, bisa. Tapi Allah tidak menghendaki itu, saudara. Allah memberikan kemerdekaan. Allah memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk menentukan pilihan agamanya masing-masing. Yang terpenting, Allah sudah tunjukkan kepada kamu, ini jalan yang benar, ini jalan yang salah. Wa anna hadza sirati mustaqima. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, kata Allah. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan yang lurus, yaitu Islam ini. Wala tattabi'us subula, dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan lain. Fatafarraqu bikum an sabilih, niscaya jalan-jalan yang lain itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna hadza sirati mustaqima, inilah jalan yang lurus, yaitu al-Islam. Ikuti al-Islam itu. Dan Allah melarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama umatnya untuk memaksakan agama Islam kepada orang lain. Tidak boleh. Dakwah wajib, tapi membujuk orang masuk Islam tidak boleh, apalagi memaksa. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Apakah engkau Muhammad akan memaksa manusia-manusia lain untuk masuk agama Islam agar mereka menjadi orang yang beriman? Allah katakan dalam ayat yang lain, la ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam beragama, karena sudah nyata perbedaan mana agama yang benar, mana agama yang salah. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, saudaraku yang sudah masuk Islam, yang sudah memperoleh hidayah, sekali lagi, jaga, rawat, pelihara hidayah itu, jangan sampai hilang dari dalam diri kita. Makanya dalam sholat, kita senantiasa bermohon kepada Allah. Agar apa? Ihdinas siratal mustaqim. 17 kali minimal sehari semalam kita berdoa, memohon kepada Allah agar kita senantiasa ditunjuki oleh Allah ke jalan yang lurus, artinya ke jalan Islam ini. Karena syaitan setiap detik, setiap saat ingin menggelincirkan kita dari kebenaran kepada kesesatan.
Makanya kita selalu berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kita selalu meminta kepada Allah agar kita berada di jalan yang lurus itu. Jalan yang lurus itu, siratal mustaqim itu adalah al-Islam ini, saudara-saudaraku. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita. Mengistiqomahkan kita dalam iman ini sampai akhir hayat kita. Dan Allah pesankan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati terkecuali keislamanmu telah menjamin keselamatanmu dunia dan akhirat. Pemirsa An-Naba TV rahimakumullah, karena tidak ada lagi pemirsa yang bertanya, tidak ada lagi pertanyaan yang datang ke kami, dan kita sudah berada di penghujung acara kita, dakwah kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan tema yang sederhana ini, pembahasan seputar keunggulan agama Islam atas yang lain ini, dapat mencerahkan kita semua dan memantapkan iman Islam kita bahwa sesungguhnya agama yang hak, agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam, dan hanya Islam itulah yang pernah diturunkan oleh Allah sebagai pedoman bagi umat manusia sejak dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullul anbiya'i dinahum wahid. Semua nabi itu agamanya satu, yaitu agama Islam. Jangan berpikir atau bercita-cita untuk keluar dari agama Islam, tapi tetaplah kita istiqomah di dalam agama Islam ini. Demikian perjumpaan kita pada sore hari ini. Insyaallah nantikan siaran-siaran langsung kami selama bulan Ramadan ini. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada pemirsa sekalian yang tetap setia mengikuti dakwah-dakwah kami dari studio An-Naba TV melalui channel An-Naba TV dan juga Facebook dan Instagram kami. Mudah-mudahan apa-apa yang kami suguhkan, sharing ilmu agama Islam ini bermanfaat kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan ilmu ini kelak menjadi syafaat di hari kemudian kelak. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari di mana tidak berguna lagi harta dan anak-anak, kecuali yang bisa menyelamatkan kita adalah hati yang suci, hati yang selamat, yang di dalamnya ada nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Ustaz Nababan menyampaikan permohonan maaf kalau ada yang kurang berkenan. Insyaallah sampai jumpa kita pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Mari kita tutup jumpa kita di sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indallahil Islam wa makhtalafa alladhina